Sampai ada ulama itu berkata seperti ini, orang itu belum bisa dikatakan istiqomah di dalam taubatnya, atau istilah yang populer belum dikatakan istiqomah di dalam hijrahnya, kalau dia itu belum mampu menjaga dirinya dari perbuatan maksiat selama minimal 20 tahun. Makanya hadis tersebut, dawuhnya Rasulullah tersebut itu sebagai motivasi kita untuk selalu bahasanya apa? Positive thinking, progressive thinking. Pokoknya pikiran itu harus bagus terus, rencana itu yang baik terus. Rencana tok, pikiran tok sing apik iku wis ganjaran saja. As-salatu khairun minan naum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi nawwara quluba ibadihi bi nuril ilmi wal hikmah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du, rekan-rekan baker subuh yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pripun kabare? Seger, semangat, nopo ngantuk nih? Nek kula ngantuk. Alhamdulillah, kita yang disampaikan beliau tadi bertemu 2 kali. Alhamdulillah, semoga kita diberi panjang umur, sehat walafiat, diberi kelancaran dalam segala urusan, diberi keselamatan di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jadi memang betul para ulama dulu itu melakukan, istilahnya itu kalau orang Jawa itu lempit bumi. Lempit bumi itu kalau istilah Avenger Marvel Cinematic Universe itu istilahnya time travel kalau tidak salah. Jadi yang sebetulnya untuk menggapai apa yang kita cita-citakan itu butuh waktu 20 tahun, 30 tahun, puluhan tahun. Tetapi ada jalan pintas itu bisa digapai hanya sekian tahun saja. Jadi ajian lempit bumi, bukan bumi ini dilempit, tetapi kita melakukan akselerasi, percepatan yang luar biasa untuk menggapai tujuan kita atau cita-cita kita. Para ulama itu sepakat bahwa saharul layali, melek bengi, dalam artian melek bengi itu untuk ibadah, untuk dakwah, riyadhah, tirakat, zikir, taqarrub, mendekatkan diri pada Allah. Itu merupakan akselerasi kita untuk menggapai impian hidup kita, terutama di dunia, wabil khusus di akhirat. Tanpa kita melek bengi, istilahnya melek bengi, tanpa kita tahajud, tanpa kita menengadahkan tangan kita pada Allah di waktu sebelum subuh, itu sangat sulit sekali, bahkan mustahil kita itu menggapai cita-cita yang kita inginkan dan cita-cita kita diridhoi Gusti Allah. Itu sangat tidak mungkin sekali, sulit sekali. Maka momentum milad Baker Purwodadi yang kelima ini sebagai titik awal kita, ya, yang belum mengawali, titik awal kita yang belum mengawali untuk
membiasakan diri nopo melek bengi atau bangun di tengah malam atau sepertiga akhir malam. Cukup wudhu 2 rakaat berdoa. Karena banyak testimoni oleh para ulama yang mengatakan bahwa dulu itu banyak sekali para ulama melahirkan karya-karya kitab yang luar biasa, muridnya ribuan. Ternyata setelah para ulama itu meninggal dunia, para santri-santri murid-murid ini bermimpi ketemu ulama-ulama tersebut, terus bertanya, Syekh, nasib panjenengan setelah ini, setelah kematian bagaimana? Pripun nasib panjenengan? Terus ternyata dijawab, ngene lho, olehku ngarang kitab wakeh, duwe murid wakeh, tibake belum mampu memberikan jaminan keselamatan saya di alam kubur kecuali satu. Napa yai? 2 rakaat yang saya lakukan di tengah malam. Jadi kita ini tidak tahu mana ibadah yang mampu menyelamatkan kita atau mana ibadah yang diterima oleh Allah, sehingga ketika satu ibadah itu diterima oleh Allah, selesai hidup kita, selesai. Kan kita tidak tahu yang mana, kapan, jenis apa, rakaat keberapa, atau fatihah keberapa, atau selawat keberapa, atau rutinitas peker subuhan yang keberapa, itu diterima Allah, kita tidak tahu. Makanya solusi yang paling efektif agar ibadah kita diterima oleh Allah, solusi yang paling efektif adalah istiqomah. Istiqomah, berkelanjutan terus. Khairul umuri adwamu, sebaik-baiknya perkara itu yang paling langgeng, yang paling terus menerus. Jadi semisal kita itu sholat, ya kita lakukan. Kontrak kita ibadah kepada Allah adalah sampai hatta ya'tiyakal yaqin, sampai kematian. Kalau mungkin kontrak pegawai negeri sipil itu sampai 60 tahun, tetapi kontrak kita sebagai pegawai Allah itu sampai Israel menjemput kita. Pokoknya muga-muga istiqomah kabeh, Allahumma. Maka di awal tahun ini pun awal tahun ya. Jadi memang uniknya Indonesia itu ada yang hari ini, ada yang besok. Ya semuanya punya dalil masing-masing. Kalau besok berarti ya ikmal, kalau sekarang ya hisab imkanur ru'yah. Sing salah iku ora perhatekno Minggu, Ahad atau Seninnya, tidak memperhatikan itu yang keliru. Yang betul adalah kita sebagai umat Islam, umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, memperhatikan momentum-momentum di mana Allah itu menebarkan anugerahnya, rahmatnya di muka bumi ini. Nah, di antaranya adalah tahun baru Muharram, itu luar biasa. Jadi kita awali tahun baru ini dengan niat yang baik. Niat yang baik, penting Pak niatnya. Hati yang baik, pikiran yang baik, semangat yang baik, rencana atau angan-angan untuk melakukan perkara yang baik itu penting sekali. Penting sekali. Jangan takut nanti mau kelakon orang. Nah, usah dibahas itu. Yang penting kita pikiran bagus, niat bagus, planning baik, itu dulu. Karena ada sebuah hadis, kalau tidak salah itu di kitab kecil Al-Arba'in An-Nawawiyah, Innallaha katabal hasanati wassayiat. Jadi Allah itu sudah menetapkan al-hasanat, kebaikan, dan as-sayiat, keburukan. Apa itu al-hasanat? Yaitu sesuatu yang kalau dilakukan orang itu terpuji dan dia mendapatkan pahala, itu hasanat.
Jadi kalau dilakukan dia itu mahmud, terpuji, dan dia dapat pahala. Nah, kinten-kinten jenengan pamit garwane jenengan derek acara ngeten iki dinesone ngapa dipangeskone? Berarti kan mahmud, terpuji. Nah, ketika terpuji niat yang baik maka itu melahirkan pahala. Dan kemudian yang as-sayyi'at, yang keburukan itu adalah ketika dilakukan dia dapat celaan, dia menjadi tercela dan dapat ubah atau dosa. Menjauh misal jenengan pamit oleh garwa, dik aku pamit ya nanti mas karo kanca-kanca mendem sedaya kinten-kinten garwane jenengan niku yuk budal mas tak sangoni ngoten apa. Wah, kekoprok sabu itu sayyiat. Kalau dilakukan kita tercela dan mendapatkan dosa. Yang kita sadari, yang perlu kita sadari adalah kebaikan dan keburukan itu sudah ditetapkan Allah. Isine donya iki loro tok kuwi. Nek ora apik ya elek. Tengah-tengah kono. Aku setengah apik, setengah elek. Allah sudah menetapkan. Kadang kita itu di dalam hasanat, kebaikan, ya kadang kita itu di dalam sayyiat. Itu pasti. Jadi tidak mungkin manusia selain Nabi, selain Rasul, manteng terus 24 jam setahun tidak pernah masuk dalam sayyiat, tidak pernah maksiat layung gini, itu impossible, tidak mungkin. Tidak mungkin. Memang berjamaah ya kurang apa nih dungo ba'diyah keluar masjid kaki kiri gitu. Keluar masjid kaki kiri wis sunah banget, belum sampai keluar parkiran lihat HP ono seliweran di TikTok cewek-cewek joget-joget orang jarak pak, iklan Shopee gitu. Orang jarak, oh masya Allah, astagfirullah ini jadi dulu, alhamdulillah, diklik, wah nah. Sulit sekali zaman sekarang ini, wah, kalau zaman sekarang, dulu saja tidak mungkin manusia itu selain Nabi, selain Rasul tidak melakukan maksiat, tidak. Pasti kita akan melakukan maksiat dan pasti pula kita akan melakukan kebaikan karena itu sudah ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman yang menarik kelanjutan dari hadis itu adalah summa bayyana dzalika. Ketika Allah sudah menetapkan ini yang baik, ini yang buruk, lalu Allah menjelaskan. Nah, penjelasannya begini. Faman hamma bi hasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Ini yang menarik. Jadi ketika kita berniat, berencana, memiliki angan-angan, memiliki planning untuk melakukan sebuah kebaikan, namun karena suatu hal kita ini belum mampu melaksanakannya, belum mampu merealisasikannya, maka bagaimana Allah? Allah justru tetap mencatatkan kita kebaikan, satu kebaikan yang kamilah, yang penuh. Padahal ini nyata. Maka teman-teman yang pagi hari ini belum bisa hadir, padahal sudah berniat, itu ganjarannya siji. Aja dilokno. Ya disindir wae. Sindir kan ya. Wong gak teko. Dia sudah berniat tapi tidak bisa atau tidak jadi melakukan, itu dicatat Allah hasanatan kamilah, satu kebaikan yang full, yang penuh. Itu benar ya. Jadi kita misalkan jam 10 malam sebelum tidur kita punya rencana, nanti jam 3 saya bangun, terus wudhu, sholat tahajud 2 rakaat atau sholat tobat atau ibadah apalah malam sebentar, ya, terus istirahat lagi. Terus bentuk dari niat itu ada alarm. Ternyata
alarm yang mampu membangunkan adalah istri. Mas, wis jam 5. Hah? Jam 5 deh. Lah sampean wis subuhan, ngenteni sampean rene. Mau tak buruk-buruk gak tangi. Lah tangine lagi jam 5. Oh ya wis. Alhamdulillah. Kebaikan dapat pahala berapa tadi? 1. Lah itu luar biasa. Jadi bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendorong kita untuk selalu berpikiran yang bagus. Lo niat ngelakoni apik tok durung kelakon itu ganjaran siji lho Pak. Niat tok itu ganjaran siji. Makanya hadis tersebut, dawuhnya Rasulullah tersebut itu sebagai motivasi kita untuk selalu bahasanya apa? Positive thinking, progressive thinking. Pokoknya pikiran itu harus bagus terus. Rencana itu yang baik terus. Rencana tok, pikiran tok sing apik iku wis ganjaran siji. Lalu kemudian wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu indahu asyra hasanatin ila sab'i mi'ati dhifin ila ad'afin katsirah. Tapi kalau niat kita bagus, rencananya bagus, kemudian mampu merealisasikan, mampu mengamalkan, mampu melakukannya, maka Allah akan memberikan pahala minimal 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, sampai lipat yang tidak terhingga. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Sakersane Gusti Allah. Itu niat yang baik, kemudian mampu melaksanakan, kebaikannya, ganjarannya, pahalanya luar biasa. Niat untuk siji, niat kelakon minimal 10 kali lipat. Manja bil hasanati falahu asyru amsalihha. Kebaikan satu dibalas Allah 10. Maksudnya 10 itu hitungan akhirat, bukan hitungan dunia. Terus aku sedekah 100.000, balike 1 juta. Apa? Aku sedekah 1 juta, balike 10 juta. Gitu, betul. Kelipatan pahala yang diterangkan Allah di dalam Al-Quran maupun yang diterangkan Rasul di dalam hadis itu hitungan akhirat. Betul ya? Hitungan apa? Akhirat, bukan dunia. Tapi ya kadang barokah itu bisa kita rasakan di dunia. Tapi itu bukan target kita, itu ya fadl, anugerah. Andaikan kita merasakan di dunia ya alhamdulillah, tapi tetap yakin kelipatan tadi kita rasakan nanti setelah di dunia ini. Enak Pak. Wah itu. Makanya hadis tersebut, dawanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut memotivasi kita. Pikirannya sing apik terus. Rencanamu susah apa Mas ngendat gitu. Ojo. Rencananya susah apa Mas? Ya pokoknya tangi jam 3. Wah niatnya sing apik terus. Jangan putus niat yang baik. Apalagi di awal tahun ini, tahun kemarin kita tutup dengan taubatan nasuha. Betul-betul kita meminta ampun pada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan kita selama 1 tahun silam. Kita mencoba membuka lembaran baru dengan diawali niat yang baik. Niat yang baik. Hati itu luar biasa, penting. Kemudian yang sayiat, ketika wa in hamma bisayiatin, ketika kita itu berniat melakukan hal yang buruk, ya pasti duwe rencana kriminal itu iso, atraksi aneh-aneh itu mesti ono. Itu mesti. Tapi ketika kita punya pikiran yang buruk, kemudian kok tidak jadi melakukan, apa yang terjadi? Pahala 1. Loh, kok ngono Pak? Niat elek gak jadi melakukan, kok untuk ganjaran? Loh. Oh, itu ternyata terhitung sebagai tarkul ma'asi. Terhitung oleh Allah sebagai kegiatan meninggalkan maksiat. Tapi harus aja dikembangke, aku tak niat elek wae ya, gak salah lakone. Wah. Ngono pikirannya elek terus, rencanane kriminal terus. Iku mesti ya kelakon lho Pak akhirnya.
Maksudnya hadis itu mendorong kita pikiran yang bagus terus. Orang situ ngelakoni loh, masya Allah, itu ganjaran siji. Itu ternyata terbukti ada kisah yang masyhur, ada 3 orang terjebak di dalam gua. Ya, ini sing senengane pendaki gunung. Ini kan bulan-bulan wayah mendaki. Jadi ketika di gunung kemudian hujan, orang 3 ini masuk dalam gua, tanahnya longsor, tertutup batu yang besar, gak iso dorong, gak kuat. Akhirnya 3 orang ini berdoa, bertawasul amalnya masing-masing. Nah salah satunya itu amal, bukan amal tapi tarkul ma'asi. Tarkul ma'asi, yang satu karena sedekah, amanah, yang satu karena birrul walidain, yang satu ini menarik. Ya Allah, kemarin dulu saya itu tidak jadi zina loh. Saya tidak jadi zina loh. Saya tidak jadi zina. Kalau nggak jadi zina saya itu jenengan ridhoi, maka tolong batu ini singkirkan, langsung buang. Tawasul, ya Allah, sudah 10 tahun saya tahajud, sudah 25 tahun saya sedekah, sudah bangun masjid, sudah bangun pesantren, madrasah ini, sudah bangun rumah sakit, ini macam-macam, menyantun ayat. Ya satu ini enggak. Ya Allah, kemarin saya nggak jadi zina. Kalau nggak jadi zina saya itu jenengan ridhoi, tolong saya buka. Tarkul ma'asi itu kekuatan yang luar biasa. Tapi yo aja dijajal. Lah wong niat sing apik wae dadi elek kadang ngono. Pemene iki niat elek. Karena suudzon yang paling bagus yang diperintah itu suudzon kepada diri kita, terhadap nafsu kita. Nah, kepada orang lain jangan. Curiga terhadap diri kita itu baik. Jadi niat buruk enggak jadi melakukan, pahalanya 1. Lalu kemudian kalau niat buruk kok melakukan, bagaimana itu? Nah, dicatat oleh Allah 1 kali dosa. 1 dong. Ini nanti besok apa namanya tahun baru yang versi 1 Januari itu dong. Kalau versi kita kan 1 Muharram. Ada yang versi 1 Januari. Nanti booking. Sebuah booking apa itu. Terus kelakon. Dosanya ya siji 1. Nek kasih untuk ganjaran. Tapi yang menarik itu ternyata ada masa tenggangnya. Jadi malaikat pencatat amal buruk itu ketika kita habis melakukan maksiat terus selesai maksiat mau nyatet kusik bos. Napa? Entenono sik. Siapa tahu dia tobat. Siapa tahu dia tobat. Ya menarik kan? Ini khusus umatnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi, khusus untuk kita. Jadi ketika sudah melakukan maksiat itu ada tenggang waktunya, ada tenggang waktu. Malaikat pencatat amal buruk menyatat saya enteni saya. Cah iki kok bar iki jamaah ora. Oh jamaah zuhur selesai. Oh enggak situ dicatat. Karena al-hasannya tuh ribu sayiat, karena kebaikan itu bisa melebur keburukan. Jadi bermaksiat saya astagfirullahaladzim betul ya apa-apa ngokomunikasi karo malaikat. Jadi maka dari itu sampai ada ulama itu berkata seperti ini, orang itu belum bisa dikatakan istiqomah di dalam taubatnya, atau istilah yang populer belum kita katakan istiqomah di dalam hijrahnya. Kalau dia itu belum mampu menjaga dirinya dari perbuatan maksiat selama minimal 20 tahun. Mungkin. Nah terus akhirnya santri-santrinya ini mencoba menafsiri dawuhe ulama itu. Ini itu setelah kita melakukan analisis dari segi tafsir Quran maupun hadis, maknanya itu begini, kita ini belum bisa dikatakan istiqomah dalam taubat sebelum
20 tahun kita tanpa maksiat. Maksudnya itu tadi, delalah kok ngelakoni maksiat, dang tobat. Delalah kok kepleset melakukan maksiat, dang sholat jamaah, sholat sunnah 2 rakaat, baca istighfar atau kebaikan yang lain, dang sedekah, dang rasa getut muncul. Ya Allah, astagfirullahaladzim, keliru ya Allah, punya ngapunten. Terus wudu, sholat tobat, sholat tobat, salam istighfar. Itu at-taib kaman la dzambalahu. Orang yang mau tobat itu seperti orang yang tidak punya dosa. Jadi ketika melakukan maksiat langsung tobat, itu malaikat gak situ nyatet. Seakan-akan kalau kita itu melakukan itu selama 20 tahun, seakan-akan kita itu tidak punya dosa. Karena bareng nglakoni maksiat arep dicatat secara legal formal sebagai maksiat ora situ. Makanya ada yang menganalisis berapa sih tenggangnya malaikat itu mencatat maksiat kita sebagai maksiat yang resmi yang akan diazab oleh Allah. Itu ada yang mengatakan 3 jam, itu yang paling dekat 3 jam. Makanya diputer Pak rahasia. Triknya seperti ini. Nah, misalkan kita malam hari setelah sholat isya nih loh, malam hari ngelakoni maksiat, apa lah jam 10, jam 9 ngelakoni maksiat, 9, 10, 11, 12, tengah malam tangi sholat tahajud banyak. Turu nih Pak, nek turu wis ra mungkin maksiat, turu Pak. Jadi ninggalno maksiat yang paling ampuh dia turu. Terus tidur sampai subuh, sholat subuh. Setelah sholat subuh, misalnya jogging, ya jogging delalahi ono sesuatu yang menarik pandangan. Wow, maksiatnya masuk, maksiatnya. Tapi terus nanti jam 8, jam 9 sholat duha, lenyap. Baru sholat duha 2 rakaat, minimal 2 rakaat. Terus nok kantor ketemu apa neh, itu pembahasan apa lagi, aneh neh, kriminal neh. Kriminal dalam akhirat maksudnya, aman neh. Terus duhur jamaah, lenyap. Setelah duhur, makan siang, ono materi neh kriminal. Duhur sampai asar kan kurang lebih 3 jam. Jamaah asar, lenyap neh. Jam 4 pulang kantor mampir futsal. Ono materi kriminal lagi. Maghrib jamaah lenyap lagi. Oh, jamaah setelah maghrib dari isya kan gayane iki nang musala aman. Terus isya sampai rumah jam 8, jam 9 kriminal nih. Tengah malam sholat tahajud selesai lagi. Itu diputer Pak. Jadi sudah ada pos-pos penghapus dosa atau penunda pencatatan dosa. Itu kalau kita istiqomah muter itu, insya Allah kapan kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Itu maksudnya. Jadi ayah kami itu sering dawuh begini, kowe ngerti matimu kapan? Mboten, goblok. Goblok. Aku lu roh mati kapan? Kapan? Bapak? Di dalam 24 jam. Wah, matiku ini di dalam 24 jam. Bener Pak? Oh leres. Bener. Nah, makanya itu diputer. Sholat 5 waktu beserta pos-pos sholat sunnah itu diputer Pak. Itu sebagai penjamin kita agar ketika Israel menjemput kita dalam keadaan husnul khotimah. Mati dalam keadaan membawa iman dan mati di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya istiqomah. Semoga-moga kita diberi kekuatan oleh Allah untuk selalu istiqomah di dalam jalan dakwah sesuai dengan yang dipakemkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita dipertemukan tidak hanya di dunia ini, kita tetap dipertemukan oleh Allah besok di yaumil kiamah bersama junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya robbal alamin. Cepat semanten bersah bangun dulu santrese dereng
Sikap semanten ngapunten hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.